Sali. Gelap. Oke, sekarang kita masih di lokasi yang sama, tapi ada satu sosok lagi yang menarik perhatiannya Mbak Bejo. Berarti ini ya, yang di ranting-ranting, nggak ranting sih, dahan ya? Di dahan. Apa ini Mas If? Bisa dibilang sosok peri? Peri ini. Dia peri, mungkin dia peri. Mungkin ini juga yang bisa juga bikin tempat ini menarik, memperindah. Ini warnanya kelihatan nggak sih? Ada warna hijau, Oh ya. ada warna putih. Sebenarnya ini banyak. Hah? Cuman aku takutnya kalau aku gambar semuanya nanti nggak kegambar yang lain. Sosok-sosok yang nanti bakal. Ini mewakili lah ya, mewakili sosok peri yang ada di sini ya. Ya. Sebenarnya untuk yang paling powerful ini warnanya biru, tapi dia emang nggak melihatkan, Wujudnya. tidak berkenan untuk digambar. Kenapa tuh Mas? Karena dia ngerasa, mungkin bukan merasa sih, karena dia pemimpin dan dia nggak suka diekspos. Nah, kenapa aku tertarik dengan dua sosok ini? Cuman keduanya nggak mau ngeliatin muka ke aku. Ini dari belakang berarti ya, kalau aku ngelihat gambar hanya sayapnya di belakang sini ya. Benar. Ini duduk ya. Duduk. Agak saru ya. Agak saru. Mohon maaf. Emang kalau peri itu nggak punya baju ya? Kayak ada penjahit gitu. Ada juga yang pakai baju, yang dia pakai baju tingginya seorang juga ada. Wow. Positif lah ya, masif ya. Ini ya. Positif ini. Jadi kayak semacam apa ya? Aksesoris penggembira biar meriah tempat ini, menarik gitu ya. Ya, Ya bisa. buat yang lihat ya, menarik ya. Ya buat yang melihat. Mukanya nggak kelihatan ya? Nggak mau ngeliatin. Nggak mau ngeliatin. Wih, ada gangguan sepertinya. Waduh. Cuman dia nggak mau ngeliatin mukanya. Perinya cantik-cantik sih sebenarnya. Cuman nggak cantik manusia ya, beda. Oke. Mukanya bukan manusia. Mana yang kayak dikatakan Mas If ada yang manusia, cuman aku nggak gitu ngeh. Enggak, kalau untuk yang seperti manusia mungkin bukan di daerah sini. Anunya, domisilinya. Oke. Mau kemana lagi? Udah cukup yang ini? Cukup. Oke, kita masih di lokasi yang sama, tapi di sini ada satu sosok yang menarik perhatiannya Mbak Bejo. Bisa diceritain sosoknya kayak apa? Tadi pas pertama datang sih, jadi kayak itu sosok pertama yang aku lihat. Jadi sosoknya pakai gaun seperti ini. Cuman nggak pakai jubah ya, pakai gaun hitam. Rambutnya agak-agak panjang, dia pakai payung. Jadi tadi mondar mandir. Pengen dilihat. Gimana? Kayaknya tadi Bang Al juga ngeliat. Iya, tadi lihat sekelebat aja dari awal, kemudian posisinya dari sana ke sini, terus tapi udah dibicarain sama Mbak Di, dan dieksekusi aja kan gitu. Tapi kita harus nanya sama Bang If. Gimana Bang? Itu. Apa itu? Itu sebenarnya ini aja. Yang aku lihat ya, Hah? itu cuma suatu sosok yang dia udah lama di sini. Tapi dia ini aja model-model makhluk kayak yang caper. Sebenarnya nggak penting ya dia ya. Enggak, dia nggak penting, dia caper. Ibaratnya kalau apa namanya, suatu perkumpulan, dia penggembira aja di sini. Yeay, sambil jalan sana sini gitu. Yeay, gitu ya. Oke, udah siap? Gimana? Masih kuat? Masih kuat. Ini subuh ya?
Yes. Asik luar biasa nah. Oke, yuk sambil nunggu Mbak Bejo bikin sketsa gambar, mungkin Bang If mau kita jalan-jalan dulu atau gimana? Boleh. Yuk, oke? Check it out, check it out, check it out. Oke. Yuk. Oke, sementara nabrak. Mbak Bejo lagi gambar di ujung sana. Saya sama Mas If mengeksplor sedikit daerah tempat sini. Oke Mas If, kita udah di agak jauh ya sama Mbak Bejo ya. Bisa diceritain ini ada apa aja nih yang tiba-tiba nongol di sini nih? Jadi di sini itu kalau untuk yang daerah dekat sini ini random. Oh, Ada oke. anak kecil, ada mungkin Mbak Kunti yang kita bilang Mbak Kunti, ada juga pocong. Tapi untuk daerah sini yang paling banyak anak kecil. Anak kecil. Karena mungkin juga di sini banyak wahana-wahana permainan. Iya. Tapi bukan anak kecil yang biasa disuruh-suruh untuk Bukan tuyul, bukan ya, tuyul, bukan ya, tuyul. bukan ya. Jadi lebih ke memang sosok anak kecil yang mungkin mereka menganggap ini seperti taman bermainnya mereka. Iya. Seperti itu ya. Negatif sama positif ya untuk sosok pocong sama Mbak Kunnya Itu ya yang sewajarnya ada di semua di daerah. semua tempat. Mm. Oh, oke. Yang powernya besar? Kalau powernya Kelihatan? paling besar itu di daerah sana ya. Di daerah sana dalam? agak ke belakang. Mungkin aku tidak merekomendasikan kita semua untuk datang ke tempat sana karena kemungkinan mungkin seperti Mbak Tata, Mas Al, Mbak Bejo akan banyak terganggunya dan kemungkinan terburuknya bisa kesurupan. Oh. Nah, untuk yang di daerah sana ini ada terbagi dari beberapa kerajaan. Oke. Ini tadi pada saat Mas If ngebahas sosok yang besar di belakang sana, kayaknya connect ke aku ya, maksudnya langsung mendekat apa gimana sih? Ya, aku ya. nggak ngerti. Dia Nih. kepo. Uh-uh. Dia kepo. Aku langsung merasa tidak nyaman ada di sini. Sosoknya apa? Kalau boleh diceritain. Manusia raksasa tapi bukan genderuwo. Dia besar sekali. Sebenarnya yang paling besar kerajaannya punya dia di sini. Oh, di belakang sini, persis di belakang sini ya. Iya. Berarti kan intinya pada dasarnya mereka-mereka yang ada di dimensi lain pun memang menyukai ketenangan ya, Iya, ketenangan, kebersihan kayak gitu ya. Iya. Oh, oke. Yang selain itu? Mungkin ada juga di sana daerah sana agak jauh, tapi kalau kita sorot tidak kelihatan dari sini. Pocong juga ada. Pocong warna merah. Jauh ya jangkauan Anda ya. Oh, oke. Lumayan. Yang lain yang dekat-dekat sini gitu yang Yang dekat sini tadi cuma dikuasai oleh beberapa Sini? anak kecil, pocong beberapa aja dan kuntilanak. hanya itu aja ya. Oh iya, tadi saya sempat lihat nggak sengaja ada satu sosok yang lumayan aneh. Apa tuh? Itu suatu manusia, tapi kepalanya itu kepotong mungkin 3/4. Jadi dia lari dengan keadaan Sengklek? Apa itu? What is the meaning of sengklek? kepalanya hampir putus gitu. Hampir putus. Kelihatan nggak kenapa dia seperti itu? Maksudnya ada kejadian apa sampai dia seperti itu atau? Ini murni yang saya lihat aja sih. Yang saya lihat ini memang di jauh sana ada pembunuhan yang menyebabkan dia begitu kebacok 1/4 apa Ya, berapa yang ya. udah hampir putus gitu ya. ya. Dan kalau untuk roh itu Allahu alam pasti Iya, naik ya. iya, Kalau iya. untuk roh untuk pasti Iya. Allahu alam itu nggak yang tahu. Tapi kalau untuk korin itu kan jin yang menyerupai kita yang di dunia ini. Iya. Itu tertarik ke daerah sini. Oh, oke. Tapi hanya cukup untuk diketahui aja, nggak usah kita masuk lebih jauh menelusuri dia ya. Kayaknya ya nggak perlu juga ya. Ya mungkin kalau sampai agak ngerasa Mbak Tata, Mas Ali ini agak sedikit pusing setelah bahas. Ya, aku mengakui itu. Aku rada geli yang sedikit dan ini entah mungkin dia mendekat apa gimana, gue juga kagak paham. Memang dia ada di sini sebenarnya. Kita mencoba menelusuri jalan, memang tidak terlalu terlihat.
karena sangat gelap sekali. Mungkin di sini jika ada yang teman-teman yang melihat bisa komen. Mungkin sini saya cuma berdua ya dengan Mas Al. Kita lihat bawahnya juga sangat tinggi. Kaget saya. Ketong sampah bikin kaget ini. Nah ini ya, memang sangat sebenarnya kita stop di sini aja karena saya hanya berdua dengan Mas Al. Mungkin kalau kita masuk ke lebih dalam, kita bisa pindah dimensi, Mas. Karena mungkin ya lumayan powerful ya di sini. Mungkin kita maju dikit aja untuk melihatkan teman-teman seperti apa. Boleh kita sini, Mas Al? Boleh sini. Oke, kita balik ya, kawan-kawan. Bentar. Oke. Kita agak sedikit pindah tempat, nggak terlalu jauh memang dari tempat tadi sama Mas If cerita sosok yang kepalanya miring. Jujur agak kurang nyaman dan sedikit geli yang Mas If saya. Iya. Karena juga dia memanggil beberapa sosok negatif juga untuk datang ya, mengganggu kita. Dan kayaknya datang juga ke sini ngikutin gua rasa ya. Enggak, sudah aman. Dia sudah saya lock di area kiri sini ya. Jadi okay. Masih aman. Di sini rupa-rupa bentuknya dan warnanya ya ternyata ya. Iya. Ada lagi? Ada mungkin agak sana, nggak terlalu jauh juga ada yang kuda anak merah tadi yang kita cerita di tempat yang tadi. Dia agak mendekat mungkin. Oh, mungkin itu kali yang nyetrum ya? Bisa karena juga, agak wow. Gimana Mas Al, ngerasain apa? Pegel? Lumayan. Ada ngerasa gimana gitu? Enggak aman. Enggak aman. Oh, oke. Mungkin kayaknya Mbak Bejo udah selesai kali ya gambarnya ya. Kita balik ke sana, kita lihat hasil sketsanya Mbak Bejo seperti apa. Sosok tadi yang sempat diceritakan berpakaian hitam-hitam seperti yang saya pakai dan membawa payung, seperti apa sosoknya. Yuk kita temuin Mbak Bejo sekarang. Dan mungkin juga jika banyak yang tertarik untuk kita menelusuri kerajaan-kerajaan yang besar sana, silakan komen. Nanti akan kita adakan perjalanan kedua ke sini. Oke. Yuk kita samperin Mbak Bejo ya. Oke. Oke Besti, sekarang aku udah bareng sama Mbak Bejo. Gimana sayang? Aman? Ngantuk. Ini sosok yang tadi kita ceritain yang udah berhasil digambar sama Mbak Bejo. Oke. Ini lokasinya di mana? Yang tadi kamu di sana pas tadi kita berdiri. Oh iya, tadi kita di awal udah sempat cerita ya, sosok yang lewat-lewat jalan-jalan gitu ya, Mas If. Di belakang kamera. Ya ini yang tadi sosok saya ceritakan, kalau dia ini kepo aja. Hanya sebagai tim penggembira ya Mas. Tim penggembira saja. Dan sebenarnya Mbak Bejo ini di sini nggak menggambarkan mukanya secara pasti, karena sebenarnya kalau untuk mukanya ini penggambarannya seperti nenek-nenek tua yang dia ya mungkin kemungkinan umur 60-70 kurang lebihnya. Oke. Tapi mungkin kemungkinan pasti ini Mbak If sudah capek
makanya dia nggak punya energi buat gambarin mukanya. Oke. Karena dia tadi nunduk sih, pas aku lihat dari pertama tuh dia nunduk terus. Jadi aku nggak terlalu ngeh ke mukanya. Karena kan itu sosok yang pertama kali aku lihat. Tapi kita kan tadi ngelihatnya, kita tadi ngegambarnya Yati dulu. Jadi udah ini agak disimpan dulu ya. samar-samar, udah. Ternyata energi itu sudah habis. Masih ada satu sosok lagi loh yang mau digambar. Iya, habis ini Masih kuat? masih kuat. Masih kuat. Kita Oke, ini makan Indomie dulu. makan mie rebus ya. Oke, satu lagi deh yang saya mau tanya sama Mas If. Positif atau negatif? Itu menjerumus ke negatif tapi semi netral. Oh, oke. Oke, kayaknya kita perlu menghangatkan perut dulu ya sebelum menggambar sosok yang terakhir ya. Benar. Oke. Oke, Besti, kita tunggu sebentar lagi ya. Oke, Besti, ini udah terang benderang banget. Tadi Mbak Bejo gambar sosok kita yang terakhir di episode kali ini. Bisa diceritain Mbak Bejo, sosoknya apa nih? Tadi sebenarnya sosoknya itu ada di pagar sebelah sana. Dia kayak berani nggak berani gitu loh nampaknya. Kayak lebih kayak hobbit ya. Oke. Jadi dia setiap kayak di pohon gitu dia ngintip, majunya Ada aku gitu. dia ngintip lagi, maju lagi, ngintip lagi gitu. Tapi ini tergolong makhluk yang lucu sih kalau menurut aku. emang lucu banget. Ya kan? Ya, Kepalanya Mas If, daun. ini tuh emang kepalanya daun ya? Iya. Sebenarnya kalau ingin menelaah lebih jauh itu tangannya juga daun, kakinya jauh. Oh, Oh, kaki daun semua. lucu ya? Ini menyelinap di pepohonan gitu ya. Benar. Oh, Mungkin oke. dia ada beberapa klan ya. Tapi aku Ada. lihatnya satu. Ada. Dia yang berani. Jadi ini juga kalau misal kita orang awam tuh lihatnya daun jatuh, padahal dia sosok ini yang jatuh. Oh, tapi beneran daun yang jatuh gitu? Iya. Secara mata Iya. beneran? Iya, iya. Mata beneran? Kalau lihat yang mata nggak beneran kayak begini sosoknya. Energinya gimana? Positif. Positif? Positif. Tapi emang kalau yang aku rasain lihat dari gambarnya aja tuh kayak friendly gitu ya, kayak yang sosok Gambar aku. terus yang kayaknya dia ceria gitu loh. Ceria tapi pemalu. Oh ih, gemes. Lucu, beneran lucu banget, lucu. Ada cerita yang lain lagi nggak, Mas If nih, tentang si apa ya, kita nyebutnya apa ya? Hantu daun. Hantu daun. Hantu daun bisa. Ada cerita apa tuh? Ada cerita apa nih di balik ini? Ada yang unik nggak, cerita yang unik nggak tentang dia? Cerita unik nih gini nih, misal kita datang ke suatu tempat Mm-mm. yang ada sosok ini, hantu daun ini, Mm-mm. terus kita seperti merawat pohonnya atau merawat pohon terus kayak membersihkan tempat yang kotor, itu dia akan membuat energi kita menjadi positif, atau mungkin bisa juga yang paling baik keinginannya dibantu oleh sosok ini. Oh, oke. Berarti nggak semua tempat dengan alam terbuka seperti ini ada sosok seperti ini dong? Enggak ya? enggak semua. Oh, oke, berarti bisa jadi kalau ada sosok yang seperti ini, terus kita pengen ya healing-healing cantik di satu tempat, ada sosok ini mungkin jadi agak enak gitu kan, positif gitu ya, bisa jadi ya. Terus kalau ukurannya seberapa ini, Mbak? Segini. Mungkin segini ya. Kecil karena dia tuh kayak hobbit badannya. Mini-mini gitu. Mini gitu. Cuman kayak anak kecil. Oke. Oke, kayaknya kita cukup ya untuk episode Nggak ditunjukkan lebih Iya. dekat? Nggak Uh-uh. bisa? kita rangkum. Kalau di sekolahan tuh rangkuman ya. Oke, ini sosok pertama yang berhasil digambar sama Mbak Bejo, Yeta Yeti Yetu. Yeta Yeti Yetu. Kemudian ada Peraperi. Pramuri. Terus nah ini apa ya,
Kepo. Miss Kepo ya. Tapi udah agak tua dia. Wah, tebar pesona lah tebar. Oh, Nelly. Apa tuh Nelly? Sama ini yang terakhir. Si lucu, si friendly. Hobbit. Si gemes kayak ya. Daun gemes. Daun gemes. Oke, Besti. Kayaknya episode hari ini kita cukupkan sekian karena ini juga udah terang benderang. Dari tadi gelap gulita sekarang udah terang benderang banget gara-gara kita kebanyakan makan. Namanya juga piknik. Iya ya Wak, tiba-tiba makan, tiba-tiba lihat hantu daun, tiba-tiba ada cerita. Oke, terima kasih buat Besti semua yang udah nonton kita. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Mungkin Mas If ada cerita, ada pesan buat Besti-Besti tiba-tiba. Kalau pengen kita menelusur lebih jauh tempat ini, silakan komen. Akan kita telusuri tempat yang lebih mengerikan lagi daripada ini. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Thank you.